إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim, zat yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, sehingga kita pada hari ini kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan mengerjakan dan menegakkan ibadah salat Jumat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat waktu dan usia, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan, kesempatan untuk sabar terhadap ujian yang Allah timpakan kepada kita, dan untuk bertaubat dari dosa dan maksiat yang masih kita lakukan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita di penghujung bulan Sya'ban, yang sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang sangat agung dan sangat mulia, bulan Ramadan. Bulan Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan kita untuk menjadi hamba-hambanya yang layak untuk mendapatkan nikmat yang terbaik, jannahnya, surganya yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kita melihat ikhwatal iman, tujuan dari ibadah puasa adalah sebagaimana yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Tujuannya agar kita bertakwa, dan surga uiddat lil muttaqin, disediakan bagi mereka yang bertakwa. Artinya ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan untuk kita dengan yang lebih baik. Dan ini disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, dan Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan kesahihannya sesuai dengan syarat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tad'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalaka Allahu bihi ma huwa khairun laka minhu." Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya untukmu dengan yang lebih baik dari itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, tidaklah kita meninggalkan sesuatu apapun itu, hal-hal yang bersifat duniawi dan yang lainnya. Yang kita lakukan itu semuanya bukan karena motivasi yang lain kecuali karena Allah, lillah, karena Allah. Itulah kenapa di dalam setiap hadis-hadis tentang puasa selalu disebutkan imanan wa ihtisaban, iman dan mengharapkan pahala dari Allah. Kenapa? Karena mereka yang berpuasa hanya karena tradisi, hanya karena memang inilah kebiasaan sejak kecil, kebiasaan dari nenek moyang terdahulu, dari keluarga, orang tua, masyarakat di kampung dan yang lain sebagainya. Ketika sudah mulai ada iklan-iklan sirup dan yang lain sebagainya, maka mereka puasa. Dan seperti itulah maka dia tidak akan mendapatkan pahala kecuali lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Allah gantikan? Baddalakallahu khairan minhu. Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kamu dengan yang lebih baik dari itu.
Kita melihat seseorang yang meninggalkan makan dan minumnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya? Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Orang yang berpuasa yang meninggalkan makan dan minumnya karena Allah, Allah berikan kepadanya dua kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan ketika dia menghadapi buka puasanya, dia bergembira pada saat itu. Dan yang kedua adalah bergembiranya dia kelak ketika dia kembali kepada Allah. Inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan la yadkhulu minhu illa shaimun. Sesungguhnya di surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah pintu yang Allah sediakan khusus untuk orang yang berpuasa saja, yaitu Ar-Rayyan. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah disebutkan, "Wa man dakhala syariba wa man syariba lam yadhma abada." Barang siapa yang memasuki pintu Rayyan, dia akan disediakan welcome drink, sambutan yang diberikan oleh para malaikat kepada mereka yang masuk ke dalam pintu Rayyan ini. Dan barang siapa yang minum, dia tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Allah gantikan dengan yang lebih baik dari itu. Dan dalam hal ini ikhwatal iman, begitu banyak contoh yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, dan juga yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda-sabda beliau dan di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Sad, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman, beliau adalah sosok yang suka berjihad, berperang. Maka beliau mempersiapkan banyak alat perang untuk jihad fisabilillah. Sekali waktu beliau mengumpulkan kuda-kuda yang terbaik untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali waktu ketika menjelang waktu asar, dia melihat kuda-kudanya ini, dan saking kagumnya dengan banyaknya kuda-kuda yang disiapkan untuk jihad ini, membuat beliau terlupakan dari sholat asar sampai matahari terbenam. Dan beliau menyesal. Dan beliau kemudian berkomitmen kepada Allah, akibat penyesalanku ini, aku sembelih semua kuda ini di jalanmu ya Allah. Aku kurbankan semuanya di jalanmu. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala gantikan untuknya? Allah gantikan bukan lagi seekor kuda sebagai tunggangannya, namun Allah tundukkan angin sebagai kendaraan Nabi Sulaiman yang mengantarkan kemanapun beliau pergi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Sad, "Wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab." Kami anugerahkan kepada Nabi Dawud seorang anak yang bernama Sulaiman, sebaik-baik hamba yang orang yang selalu kembali kepada Allah. Idh 'urida 'alaihi bil 'ashiyyi safinatul jiyad, ketika di sore hari ditunjukkan kepadanya kuda-kuda yang terbaik. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Maka kemudian ketika matahari mulai tenggelam, dia mengatakan, aku gara-gara menyukai kuda-kuda ini membuat aku terlena dari menjalankan salat. Warudduha 'alayya fatifiqa masham bisuqi wal a'naq. Hilangkan semua kuda-kuda ini dari hadapanku, sembelih dia, potong kepala dan kakinya. Laqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anab. Sungguh kami anugerahkan kepada Nabi Sulaiman, kami uji Nabi Sulaiman dengan meletakkan sebuah bangkai, sebuah jasad di atas singgasananya, dan dia bertaubat kepada Allah. Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Nabi Sulaiman pun berdoa, wahai Tuhanku, ampuni aku dan anugerahkan kepada aku kekuasaan yang tidak sepantasnya Engkau berikan kepada seseorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab. Maka kami tundukkan kepada Sulaiman angin yang mengikuti perintahnya, mengantarkannya kemanapun dia ingin pergi. Ikhwatal iman, kita melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Apa yang mereka tinggalkan di kota Mekah? Mereka tinggalkan negerinya, mereka tinggalkan hartanya, mereka tinggalkan sebagian keluarganya, mereka tinggalkan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Allah gantikan untuk mereka? Allah Subhanahu wa taala menjadikan khulafaur rasyidin sebagai imam-imamnya dunia. Imam-imamnya dunia. Bukan saja Mekah yang Allah berikan kepada mereka, namun dunia Allah berikan kepada mereka. Allah jadikan mereka khalifah-khalifah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin dunia. Orang-orang yang imamnya para zuhud, imamnya orang-orang yang bertakwa, imamnya pemimpin dunia, imamnya orang-orang yang paling sukses dan kaya dalam hartanya. Ikhwatal iman, Suhaib Ar-Rumi, salah satu contoh di antara para sahabat radhiyallahu anhu.
Ketika beliau hijrah, beliau dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy, dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan ketika Suhaib melihat dia dihadang seperti itu, beliau mengeluarkan seluruh busur anak panahnya. Dan dia seorang pemanah yang tidak pernah luput. Dia mengatakan, wahai Quraisy, jika kalian menghalangiku, kalian tahu saya tidak pernah luput di dalam menembakkan anak panah. Ada 40 lebih yang akan menancap ke seluruh tubuh kalian jika kalian menghalangi saya untuk berangkat hijrah kepada Rasulullah SAW. Orang-orang Quraisy mengatakan, ya Suhaib, kamu ketika masuk ke kota Mekah kere, miskin. Namun kamu sekarang akan pergi dengan membawa hartamu untuk hijrah kepada Muhammad. Ketika Suhaib mendengar itu, beliau bertanya, bagaimana jika saya halalkan semua hartaku untuk kalian dan kalian lepas saya? Maka mereka pun, jika demikian, berikan hartamu semua kepada kami. Maka semua hartanya dilepas oleh Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, semuanya, agar dia bisa hijrah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui hal ini. Tapi malaikat Jibril, Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Suhaib pun melanjutkan perjalanan sampai ke kota Madinah, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Suhaib dari kejauhan dengan tersenyum, tertawa, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aba Yahya, rabihal bai' ya Aba Yahya. Ya Aba Yahya, rabihal bai'. Daganganmu sangat beruntung besar. Daganganmu sangat beruntung besar." Allah turunkan firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di antara manusia ada yang menebus diri mereka karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain ikhwatal iman, Nabiullah Yusuf alaihi salam. Kita melihat Nabi Yusuf alaihi salam mengalami banyak ujian dan godaan dan cobaan. Beliau ditawari untuk berbuat maksiat dan dosa. Bukan satu wanita, banyak wanita-wanita pembesar yang mengharapkan, yang karena mereka sudah terpotong tangannya melihat ketampanan Yusuf alaihissalam. Dan mereka bukan hanya mengharapkan memberikan iming-iming dunia, bahkan lebih dari itu dengan ancaman penjara. Dan Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Ya Allah, lebih baik aku memilih penjara ketimbang apa yang mereka tawarkan kepada aku. Dia lebih memilih penjara. Di penjara Yusuf, bukan setahun, 2 tahun, 20 tahun lebih beliau di penjara karena menolak maksiat itu. Namun apa yang Allah berikan kepadanya? Setelah dia keluar dari penjara itu, Allah jadikan dia salah satu menteri yang menjadi andalan dari pemerintahan Mesir pada saat itu. Allah kembalikan seluruh keluarganya, orang tuanya, saudara-saudaranya membuangnya, dan Allah muliakan Yusuf dunia dan akhiratnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kehidupan kita banyak pilihan. Bagaimana pilihan kita menentukan kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan dunia ini penuh dengan pilihan. Setiap apa yang kita hadapi dalam pekerjaan kita, di rumah tangga kita, di profesi kita, apapun itu, pilihan ridhanya Allah atau murkanya Allah. Ridhanya Allah atau murkanya Allah. Mana yang menjadi pilihan kita, itu yang menentukan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihissalam, apa jadinya jika beliau tergoda pada saat itu? Mungkinkah kita membaca kisahnya pada hari ini? Dan berapa lama beliau bersabar menolak segala godaan dan rayuan wanita-wanita itu? Sebentar beliau menghindari godaan-godaan itu. Namun sebagai akibatnya, Allah Subhanahu wa taala langgengkan namanya. Setelah ribuan tahun sampai hari ini kita membaca satu surat dengan nama surat Yusuf. Allah muliakan beliau. Ikhwatal iman, sebentar lagi Ramadan. Di bulan Ramadan Allah memberikan kebebasan kepada kita. Siapa yang mau berpuasa silahkan, yang tidak puasa silahkan. Tidak tiba-tiba turun petir untuk menyambar mereka yang tidak puasa. Karena memang kehidupan dunia ini adalah kesempatan untuk beramal, bukan untuk dihisab. Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu beliau mengatakan,
aqbalatil akhiratu mudbirah wa adbaratid dunya mudbirah wa aqbalatid akhiratu muqbilah fakunu min abna'il akhirati wa la takunu min abna'id dunya fa inna likulli wahidin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa inna huna amalun wa la hisab wa gadan hisabun wa la amal. Kata Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an bahwa setiap hari dunia ini berjejak pergi meninggalkan kita. Setiap hari akhirat berjejak datang menghampiri kita. Jika kita sadari hidup kita ya ikhwatal iman, sudah berapa Ramadan kita temui? Sudah berapa Ramadan yang akan kita hadapi? Kita bakal ketemu dengan Ramadan terakhir kita. Kita bakal ketemu dengan Ramadan terakhir kita. Bisa jadi Ramadan terakhir itu kemarin. Karena berapa banyak yang sekarang menanti datangnya bulan Ramadan, Allah tidak takdirkan untuk ketemu dengan Ramadan itu. Bisa jadi besok. Dan kita tidak pernah tahu bagaimana nasib kita besok. Maka ikhwatal iman, dunia tiap hari pergi meninggalkan kita. Akhirat tiap hari datang menghampiri kita. Dan setiap orang akan sesuai sebagaimana apa yang ada di hatinya, dunia atau akhiratnya. Maka jadilah calon-calon penghuni yang bakal kita tempati. Jangan kamu menjadi orang-orang yang mencintai tempat yang bakal kamu tinggalkan. Karena di sini kata Ali bin Abu Thalib, di dunia ini kesempatannya adalah kesempatan beramal. Tidak ada hisab. Tapi besok hanya ada hisab dan tidak ada amal. Tidak menunggu akhirat ikhwatal iman. Ketika nyawa ruh sudah dicabut oleh Allah, jangankan mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan istighfar, astagfirullah, subhanallah dan yang lainnya, mengedipkan mata pun kita tidak akan bisa. Kesempatannya adalah saat ini. Pilihan ada di hadapan kita. Apakah ingin menjadi hamba yang bertakwa atau hamba-hamba yang fasik yang terus bersikukuh dengan dosa dan maksiat. Namun ingat, sekufur-kufurnya seseorang tidak akan pernah bisa lari dari Allah. Fir'aun pun mati. Fir'aun pun mati dan menghadapi azab Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang menentang Allah pasti akan digiring kepada azabnya. Hendaklah kita memohon kepada Allah ampunan dan istighfarnya agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita dan membimbing kita untuk selalu istiqamah di atas agamanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadhi al hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma waffiqna fi syahri Ramadan ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.